betina, yang jantan enggak. Kok bisa? Iya, karena Aedes aegypti, nyamuk Aedes aegypti itu dia memang yang betina yang ngisap darah supaya bisa berkembang biak. Terus yang jantan? Kadang kan masyarakat itu mikirnya fogging ya Mas ya, padahal kita juga harus mencegah jentik nyamuknya ini. Karena satu nyamuk betina itu Mas bisa menghasilkan sekitar 100 sampai 200 telur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar? Senang sekali rasanya bisa berjumpa kembali dengan sobat sehat semuanya. Dan tentu dalam program Yuk Podcast, Yuk Mari Kita Sehat di channel Puskesmas Bagong Jaya. Nah sobat sehat, kita baru saja ya saat ini walaupun masih pandemi COVID-19, tapi setidaknya sudah terkendali. Namun kita juga tidak bisa bersantai karena ternyata saat ini adalah saat dimana karena kita berada di daerah iklim tropis dan terjadi pergantian musim, yaitu musim penghujan, maka ada satu masalah kembali yaitu tentang demam berdarah. Nah, dan kita akan ngebahasnya bersama-sama dengan rekan saya yang luar biasa yang sudah lama berkecimpung dan intens dalam penanganan demam berdarah, yang mana program ini di background dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ke layanan yang paling rendah yaitu di Puskesmas Bagong Jaya. Halo Mas Agus. Ya, selamat pagi Mas. Pagi ya. Sehat semuanya ya. Kayaknya aura kemerdekaan masih menyala. Masih semangat. Masih semangat ya. Merdeka ya. Nah, ngobrol-ngobrol tentang demam berdarah ini Mas. Ini sama-sama Mas Agus namanya ini. Iya, Agus Kuadrat. Agus Kuadrat. Agus Yono, Agus Setiawan. Kita tidak ngebahas tentang demam berdarah dalam sisi klinis ya hari ini, tapi kita ngebahasnya dalam sisi dan angel program dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kira-kira apa yang bisa membuat kita awali dalam pembicaraan kita ini tentang demam berdarah? Untuk mengawali ya, kenapa kasus DBD ini mulai naik lagi, agak in lagi, karena ada beberapa kasus mulai di daerah itu mulai naik angka kasusnya dan juga disertai dengan angka kasus kematian. Jadi itu DBD di akhir-akhir ini itu mulai angka kasusnya di beberapa kabupaten kota itu mulai naik tinggi Mas. Jadi kita ini sudah ada kasus ya Mas ya? Ada kasus. Di tingkat kabupaten ada. Bahkan di daerah kita ya Puskesmas. Iya, di Puskesmas Bagong Jaya juga sudah ada. Tahun ini sampai bulan 8 itu ada 3 kasus kita di Desa Rawamulya semua. Dari tahun ini ya? Tahun ini. Nah, sebetulnya apa sih yang membuat khas ya perbedaan antara demam berdarah dengan demam-demam yang lainnya? Nah, kalau untuk DBD ini ke klinis ya Mas ya. Kalau ke klinis, saya kebetulan orang laboratorium. Biasanya dokter itu akan mengindikasikan untuk melakukan pemeriksaan laboratorium berupa NS1 sama IgG, IgM, DHF serta trombosit untuk melihat memastikan betul-betul itu DBD. Tapi untuk klinisnya pasien itu biasanya dokter nanti yang akan melihat lebih lengkapnya. Jadi kita pembicaraan ini sekitar masalah promosi ya, juga masalah pencegahan preventif. Dan ini yang banyak diabaikan. Iya. Mas Agus Setiawan, sebetulnya seperti apa sih perjalanan penyakit ini ya? Karena setiap tahun hampir berulang, ada lagi. Emang nggak bisa kah diputus gitu ya, atau dicegah supaya nggak terjadi? Jadi demam berdarah ini kan salah satu penyakit menular ya, dan dia ini bisa menimbulkan wabah dan potensi KLB, kejadian luar biasa. Kalau misalnya kita berbicara wabah, ini sangat berbahaya karena demam berdarah ini sifatnya bisa menyebar secara luas kalau kita tidak benar-benar dilakukan namanya kami itu penyidikan epidemiologi atau pelacakan kasus dalam waktu yang singkat. Nah, dan kita memang ketika ada kasus demam berdarah seperti saat ini, jadi ketika ada kasus ini, jadi pasien atau yang penderita itu ketika kami yang bertanya itu harus benar-benar menjawab dengan jujur. Jadi kita ketika ada kasus biasanya kita melakukan namanya itu pelacakan Mas, untuk mengetahui di mana sumber penularan.
Buat Dan apa? itu buat apa? Nah, Kok itu harus dilacak segala. dilacak supaya tidak terjadi penyebaran secara luas. Kalau misalnya terjadi penyebaran secara luas, bisa menyebabkan wabah. Dan memang secara data demam berdarah ini juga bisa menyebabkan kematian. Memang yang paling tinggi biasanya kasusnya pada anak-anak. Kebanyakan kan orang tua menganggap demam biasa. Padahal demam berdarah ini sangat berbahaya. Kalau kita sedikit menyinggung tanda gejalanya, Mas, kadang demam berdarah ini diikuti demam yang tinggi dari di hari 1 sampai ke 3. Keempatnya itu turun, tapi padahal itu adalah masa-masa kritis ya Mas ya, masa-masa kritis. Nah, jadi ketika ada kasus, kami biasanya orang lapangan, orang puskesmas itu kita melakukan namanya penyelidikan epidemiologi. Apa itu? Pelacakan kasus. Tujuannya tadi kita mencari tracing gitu ya. Tracing, kita mencari data, kemudian data itu kita olah dijadikan informasi, yang mana informasi ini bisa kita infokan, bisa kita lakukan advokasi atau kerjasama dengan lintas-lintas sektor seperti pemerintah desa, RT, kader dan sebagainya untuk sebagai tindak lanjut apa yang bagus nanti kita lakukan. Nih contoh, ketika ada kasus nih Mas demam berdarah, satu, kita akan menanyakan di rumah penderita ada nggak yang demam selain yang sakit ini? Selain yang sakit. Yang sakit karena tipe-tipe ini kan gini Mas ya, demam berdarah ini disebabkan oleh namanya virus dengue. Nah, dengue itu virusnya itu dibawa oleh nyamuk. Dan nyamuknya yang bisa membawa adalah nyamuk Aedes aegypti. Kan jenis nyamuk banyak Mas ya, ada Anopheles untuk jadi malaria. Memang khusus ya? Khusus. Dan itu nyamuk betina. Yang jantan enggak. Kok bisa? Iya, karena Aedes aegypti, nyamuk Aedes aegypti itu dia memang yang betina yang ngisap darah supaya bisa berkembang biak. Terus yang jantan memang nggak ngisap darah? Enggak, yang jantan biasanya ngisap sari-sari bunga. Oh. Gitu. Jadi si nyamuk Aedes aegypti ini kan mengisap darah kita. Dan dia itu nggak cuma satu, kalau sudah kenyang tetap ngisap lagi bisa ke tempat yang lain, ke orang yang lain. Oke, jadi penularannya itu berarti dari orang yang sudah memang sakit. Ya, dia gigit sama nyamuk ya, dan itu yang dibawa nyamuk ya. Iya. Nah berarti kalau gitu bisa dong ini diputus ya supaya nyamuk ini nggak gigit. Benar. Supaya nyamuknya nggak hidup yang nyamuk Aedes aegypti. Itu masuknya di program pencegahan Mas. Namanya ada gerakan 3M+ kalau sekarang. Jadi 3M+ ya. Kalau itu menguras, mengubur dan menutup. Menguras, mengubur dan menutup. Menguras apa ini? Jadi menguras kamar mandi atau bak-bak yang dia air bersih itu harus dikuras karena tempat hidupnya nyamuk ini itu ada di tempat-tempat air bersih. Oh, justru di tempat air yang bersih ya? Iya. Kalau enggak dia di batok-batok kelapa, kalau enggak di aqua gelas yang dia dibuang sembarangan. Nah, itulah fungsinya kerjanya. Sampah-sampah itu kan ya makanya kita Mas selain menanyakan ada nggak di tempat keluarga yang lain yang sakit ini ada penderita nih Mas. Misalnya di satu rumah itu ada 5 orang, kita nanyakan ada nggak yang lain yang sakit yang demam. Karena biasanya namanya nyamuk habis gigit yang lain. Nah itu harus kita waspadai agar tidak terjadi penyebaran. Nah setelah kita lakukan pendataan ya yang sakit yang mana, baru kita cek di lingkungan sekitarnya ada nggak tempat-tempat jentik-jentik nyamuk. Yang seperti yang Mas Agus tadi sampaikan, jadi kita itu kalau di kami biasanya kadang kan masyarakat itu mikirnya fogging ya Mas ya, padahal kita juga harus mencegah jentik nyamuknya ini. Karena satu nyamuk betina itu Mas bisa menghasilkan sekitar 100 sampai 200 telur. Satu nyamuk betina bisa 300 telur ya? Bisa 100 sampai 200 telur dia menghasilkan. Kalau kita nggak cegah jentiknya tadi. Lah misalkan kalau di tempat air yang bergenang, kita di rumah kan ada bak mandi yang memang dipakai buat keperluan sehari. Itu gimana dong? Sebenarnya kita butuhkan. Ya, makanya ada namanya obat abate kan Mas. Abate itu fungsinya untuk memberantas jentik nyamuk yang ada di bak-bak atau kolam-kolam itu. Jadi kamar mandi, bak-bak gitu ya. Pokoknya genangan air lah ya. Biasanya kan untuk pencegahan itu ada di program kita, program DBD. Jadi kalau di warga di Puskesmas Bangun Jaya ini, kita tiap tahun itu ada pendataan untuk angka bebas jentiknya Mas. Jadi untuk mengetahui
jentik-jentik nyamuk memang untuk Aedes itu kan ada klasifikasi sendiri. Nah, kita ada punya data realnya, real time-nya tiap tahun itu pasti kita lakukan survei. Iya. Nah, abate ini dia bekerja membunuh jentiknya gitu kan? Benar. Terus kalau air minum nggak apa-apa? Oh, nggak boleh itu. Nggak boleh. Karena itu bahan kimia. Oh, jadi mungkin air mandi aja. Ya, untuk mandi, untuk nyuci itu masih boleh. Tapi kalau untuk diminum nggak bisa. Iya. Nah, kalau itu kan digigit nyamuk ya, itu gigitnya ada waktu-waktu tertentu nggak atau sembarang aja? Iya, jadi gini Mas. Jadi ketika Aedes aegypti ini bawa virus dengue ya, bahasanya virus dengue ya, gigit kita di hari Senin. Hari Senin. Jadi nggak langsung demam kita. Jadi ada proses namanya masa inkubasi. Masa di mana virus tadi bertemu dengan antibodi kita sampai menimbulkan gejala, biasanya itu 4 sampai 7 hari. 4 sampai 7 hari baru si penderita tadi yang sudah digigit akan menimbulkan gejala awalnya tadi demam. Demam biasanya 1 sampai 3 hari itu demam tinggi ya Mas ya, demam tinggi. Dan memang tadi sudah disebutkan tanda gejala dan memang harus dibantu dengan pemeriksaan lab. Untuk meyakinkan kalau ini memang demam berdarah. Banyak Mas. Jadi kuncinya sebenarnya untuk DBD mengetahui demam berdarah itu memang betul-betul DBD dengue itu ya di laboratoriumnya itu Mas. Demam berdarah itu di laboratoriumnya. Jadi pemeriksaan yang dilakukan itu darah lengkap, NS1 sama IgG, IgM, DHF. Jadi dokter kalau sudah dibilang NS1-nya positif ya pasti DBD. Iya. Jadi kalau itu yang memastikan itu memang di laboratoriumnya. Dan untuk Puskesmas Bakung Jaya semua pemeriksaan itu sudah bisa dilakukan di puskesmas kita. Jadi untuk pencegahannya, untuk berkembangnya kasus itu bisa diminimalisir Mas. Jadi semisal kayak Mas Agusis tadi bilang kalau di satu tempat ini ada yang positif, nanti kita punya kader Jumantik. Jadi dari kader itu saya akan menginfokan, karena saya pemegang programnya, saya akan menginfokan ke kader untuk mendata pasien ada nggak beberapa masyarakat yang di area dari situ ada nggak yang demam. Nanti kita akan sosialisasikan untuk yang demam-demam itu untuk berobat di Puskesmas Bakung Jaya. Kader Jumantik itu memang orang yang sudah dipilih ya? Dia sudah dilatih. Tapi memang kami berharap kepada masyarakat yang seperti tadi Mas Agus sampaikan bahwa untuk penanggulangan DBD ini, apalagi ini lagi banyak kasus ya Mas ya. Jadi memang yang kita perhatikan tadi dari jentiknya. Kita perhatikan jentik yang ada di rumah kita. Ada nggak di tempat tampungan-tampungan air atau itu kelihatan ya? Kelihatan. Memang jentik itu banyak macamnya Mas. Setiap nyamuk berbeda. Kalau Aedes aegypti ini jentiknya aktif, bisa dia tuh suka gerak dari atas ke bawah, gerak terus, bahkan dia kalau lagi istirahat itu dia menggantung. Kalau nyamuk yang lain biasanya, kalau contoh nyamuk Anopheles yang biasanya menularkan malaria, parasit malaria, dia itu sejajar dengan permukaan. Tapi kalau Aedes aegypti ini dia menggantung. Nah itu ibu-ibu ya bagusnya masyarakat diperhatikan itu di rumahnya. Ada nggak jentik-jentik nyamuk? Kalau ada, airnya misalnya di bak-bak kecil ya dibuang aja atau dikasih aplitisasi tadi seperti yang Mas Agus sampaikan. Terus kalau memang ada kasus penderita, biasanya kami itu memang baru melaksanakan fogging. Fogging itu pun biasanya fogging aktif lokus aja. Karena nyamuk ini bergeraknya atau terbang itu Mas cuma 100 meter sampai 200 meter, nggak lebih dari itu. Oh, jadi kalau misalnya ada kejadian kasus, berarti kan dia habis digigit nyamuk. Itu terbangnya kan habis gigit terbang, nggak mati kan dia? Mati. Nah itu maksimal berapa tadi? 100 meter persegi. 100 sampai 200 meter aja dia terbang itu. Jadi area 100 meter persegi sampai 200 meter persegi. Nah, kan kebanyakan ini ya yang saya perhatikan di masyarakat itu ketika ada kejadian orang terkena demam berdarah, maka mindsetnya itu langsung fogging. Ya, padahal sebenarnya enggak gitu ya. Enggak bisa begitu. Karena kenapa? Kalau kita tidak melaksanakan sesuai SOP atau sembarangan kita fogging, takutnya si nyamuk ini kebal nanti Mas. Enggak mati nanti kalau kita. Tapi orang tuh biasanya puas kalau di fogging loh Mas. Nah, itu masalahnya. Ini kan pemahaman ke masyarakat ini agak susah ya Mas ya. Karena ini orang kesehatan yang Jadi saat kita fogging itu bukan jalan satu-satunya itu kita memberantas nyamuk. Dengan itu aja bukan jalan satu-satunya fogging itu.
Karena kalau setiap hari kita fogging itu juga bahaya juga, takutnya nanti resisten nyamuknya. Jadi dia nggak mati sama fogging itu. Jadi fogging itu Mas membunuh nyamuk dewasa. Sedangkan walaupun nyamuk dewasa mati, jentiknya masih banyak. Tadi satu nyamuk bisa 100 sampai 200 telur. Kalau kita nggak mencegah mulai dari jentik, ya tetap ada terus. Apalagi fogging kan memerlukan dana ya Mas ya, nggak sedikit. Jadi yang sederhana, yang mudah kita lakukan yaitu tadi Mas 3M plus. Iya. Ya kan? Karena gini sih, saya tuh kadang sering menemukan ya statement masyarakat ketika ada kasus, makanya yang dipersalahkan tuh ini gimana sih petugas yang terkait dalam hal ini puskesmas kok nggak fogging gitu kan, nggak disemprot gitu kan. Kok harus nunggu kasus dulu baru di fogging. Ya mereka karena belum paham. Jadi yang benar itu ya sebetulnya 3M itu yang paling penting ya. 3M itu. 3M itu bisa mengatasi 80% dari kasus menyebarnya DBD. Ini terkait gaya hidup sehat juga sebenarnya kan 3M itu. Nah, yang plusnya itu apa plusnya? Plusnya jadi kalau 3M tadi sudah disampaikan ya, ada mengubur, menutup sama menguras. Nah, 3M plusnya itu satu bisa pakai lotion. Karena nyamuk DBD ini Mas aktifnya itu biasanya 2 jam setelah matahari terbit, jam 10 lah, sama 2 jam sebelum matahari terbenam, itu aktifnya itu. Ntar. Kalau begitu berarti nyamuk Aedes aegypti itu gigitnya pun di hari-hari itu ya? Di saat jam-jam itu, pagi dan sore. Kecuali kalau nyamuk jenis Anopheles yang membawa parasit malaria, itu malam-malam. Ya setiap nyamuk beda shift lah Mas, beda cara kerja ya kan. Terus itu gunakan lotion bisa ya anak-anak sekolah misalnya. Terus bisa misalnya pakai kelambu lebih plusnya aman, itu sebenarnya menghindari gigitan nyamuk plusnya itu. Contoh bisa caranya atau kita biasanya ada juga pakai tanaman-tanaman yang ini Mas, ngusir nyamuk yang nyamuk nggak suka, lavender. Bisa juga kalau misalnya di kolam-kolam ya kasih ikan. Nyamuk kan juga makan jentik. Penanganan mah lebih oke ya. Iya, jadi plusnya seperti alami itu. Dan tetap menghasilkan, produktif. Ya. Kalau untuk rumah ya inilah Mas, dikasang kawat-kawat di di atas jendela itu kan biasanya ada angin-angin kan, dikasih kawat nyamuk. Terakhir, bisa nggak sih kita itu walaupun digigit nyamuk tapi kita tuh nggak kena. Ini si nyamuk ini bawa virusnya. Virus itu ya penyebabnya. Tapi kita bisa nggak tetap kita tuh nggak kena gitu loh. Mungkin nggak? Nah kalau secara ini kan masuknya ke klinis ya Mas ya. Sebenarnya kan semua itu tergantung lagi dengan kekebalan tubuh kita masing-masing. Iya benar. Karena kan nyamuk ini maksudnya DBD itu lebih riskan, lebih sangat mengkhawatirkan itu untuk kasus-kasus anak-anak Mas. Jadi karena jumlah kasus kematian pada anak itu terlalu tinggi. Itu jadi karena daya tahan tubuhnya lebih rendah ya. Kalau dewasa itu dia kasusnya ada tapi nggak banyak gitu Mas. Jadi kasusnya yang sampai parah tingkat kematiannya itu banyak di anak-anak. Karena memang ketika virus masuk tuh Mas, biasanya kan khasnya DBD itu selain demam itu kan mual. Otomatis kan nggak ada ini ya cairan masuk. Kalau demam kan menguap itu cairan kita, sedangkan nutrisi atau cairan yang masuk ke anak itu sedikit. Makanya oleh karena itu anak-anak yang lebih rentan. Kalau orang dewasa biasanya masih lebih ekspor lah ya, masih lebih kuat gitu menghadapi. Lebih mudah juga lebih mudah. Yang penting kalau DBD memang sebenarnya adalah cairan Mas. Intinya ya nanti akan dijelaskan detail sama dokternya. Karena ini kita memang belum ngebahas masalah klinis dan kayaknya episode kita harus berlanjut. Kita lebih bahas tentang pencegahan dan programnya ya. Maksudnya kalau program itu lebih ke arah kita ini kan mindset di masyarakat itu dikit-dikit fogging. Nah itu yang mindset itu yang harus diluruskan ya. Oke Mas, terakhir ini kira-kira apa yang bisa diberikan pesan kepada masyarakat? Dari siapa dulu Mas Agus? Saya duluan. Jadi pada dasarnya karena kita membahas tentang pencegahan, jadi saya berharap kepada kita semua, kepada masyarakat bahwa untuk mencegah demam berdarah ini kita tetap 3M tadi Mas, 3M dan jangan lupa plusnya tadi, dan kita perhatikan banget di rumah kita itu ada jentik apa enggak, karena itu Mas kuncinya.
demam berdarah itu, Aedes aegypti itu adalah jentik nyamuknya. Kalau kita bisa memutus mata rantai dari jentik nyamuknya ini yang ada di sekitar kita, yang tadi ya baik di bak-bak, di bekas-bekas kaleng, kalau kita bisa putus, insya Allah kasus demam berdarah ini tidak menjadi meningkat ataupun ada kasus demam berdarah. Itu pesan saya. Dari Mas Agus ya, Kalau saya dari program saya sih berharap masyarakat jangan kalau ada kasus di situ, biasanya orang puskesmas itu sudah tahu langkah-langkahnya. Jadi semisal fogging itu cukup fogging lokus saja, nggak perlu fogging satu desa di fogging semua, karena itu juga nanti riskan juga gitu. Jadi lebih baik serahkan semua ke orang teknisi kesehatannya, nanti kita akan sarankan. Jadi ke kadesnya kita sarankan biasanya Mas. Jadi tindakannya Pak Kades biasanya ini langkah-langkahnya ini, advokasinya biasanya. Jadi itu harapan saya supaya masyarakat itu menjaga yang namanya kebersihannya dulu, 3M-nya dulu. Jadi kalau yang lain-lain kayak pemberian abate itu kita usahakan, karena abate itu juga lumayan dananya kan Mas, dan fogging juga lumayan dananya. Itu kita akan pilah-pilah biasanya gitu. Mungkin itu aja. Mas Agus Kuadrat ini udah cukup banyak hal yang kita dapatkan dan kita bisa bagikan kepada masyarakat. Tapi pada intinya buat sahabat sehat semua yang harus kita pahami bahwa kita tuh jangan parno ya, ketika ada kasus demam berdarah itu jangan langsung ke fogging. Perbaiki gaya hidup kita yang sehat ya kan, terutama dengan 3M itu. Nah, sahabat sehat, ini kita masih berlanjut pembahasan kita, makanya jangan tutup pantau terus di channel kami ya di YouTube Puskesmas Babung Jaya, karena next kita akan bahas tentang apa sih penyakit demam berdarah itu sendiri bersama dokter yang bertugas di Puskesmas Babung Jaya. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya. Dan jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, aktivitas fisik, kemudian banyak makan sayur, buah, dan juga gaya-gaya hidup yang lainnya. Dan yang terpenting lagi, tetap stay di channel ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada orang yang lain, kepada sahabat sehat semuanya, agar mereka juga tahu apa yang kita tahu. Oke, see you, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berapa menit? Kayaknya lama.